masalah-masalah yang di luar, acara-acara yang di luar, kita fokus kepada Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Ada amin. Dan sebelum kita mulai ibadah, doa pembukaan oleh Pak Franky. Mari kita mau berdoa supaya Tuhan melawat kita, menjamah, memberkati. Haleluya. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kuasa, memberikan kami semangat yang baru, menyehatkan iman, keyakinan, percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau turut bekerja dalam segala sesuatunya, mendatangkan kebaikan bagi kami pribadi lepas pribadi, kasih hatimu, gerejamu, anak-anakmu yang Kau kasihi, yang tetap setia, yang tetap tertuju hanya kepada Tuhan di hari-hari yang jahat terakhir ini Tuhan. Terima kasih kami sebagaimana ada karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Genapi janji kebenaran firman-Mu Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Kau hadir dalam segala keperluan-Mu. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kami diberkati oleh Tuhan, kami juga memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menyukakan hati Bapa. Kami percaya meskipun Kau berada di surga-Mu yang kudus, tapi semua telanjang di mata Tuhan. Engkau melihat kami, kerinduan kami, cinta kasih sayang kami di hari-hari yang sedang berakhir ini Tuhan. Dengan segenap hati jiwa Engkau beri kekuatan hidup kami, kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberkati Tuhan dengan ibadah ini melalui pujian, penyembahan, mazmur, pengakuan, suara nyanyian kami yang indah, yang termanis. Engkau siap memberkati kami Tuhan dengan firman-Mu, dengan pengurapan-Mu, dengan berkat dan janji-janji-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, nama-Mu ditinggikan di gereja ini. Janji firman-Kau akan menarik datang banyak jiwa-jiwa untuk memenuhi bangku-bangku yang tersedia. Kami percaya janji firman Tuhan. Kami mau Kau membuat bagian, melakukan bagian-Mu untuk menggenapi janji firman-Mu. Tapi dengan iman, percaya, tanda kami mengasihi Tuhan, kami juga mau melakukan bagian kami. Kami terus memenuhi hidup kami dengan pengharapan yang baru pada Tuhan. Terima kasih Bapak buat jemaat yang sudah hadir, buat jemaat-Mu, bahkan pelayan-Mu yang masih di perjalanan sekalipun. Kami percaya kami semua ada dalam jangkauan tangan kasih Tuhan yang kuat. Dan kami bersyukur Bapak buat kekuatan, kesehatan, SMA Kau berikan bagi kami. Dan kami siap Tuhan memberikan yang terbaik segenap hati jiwa Kau berikan kekuatan hidup kami dalam ibadah raya gereja Betania, gereja milik kepunyaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, segala sesuatunya Bapak, di dalam nama Yesus Roh Kudus yang manis, yang memimpin pujian, memimpin alat musik keyboard Tuhan, yang menjalankan coletan, dan dapat demi khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati kebenaran firman Tuhan. Urapi mereka dengan urapan pelayanan, sehingga maksud tujuan mereka hanya untuk mempermuliakan Tuhan dalam kesendirian kehadiran mereka, dalam keunitian kesatuan mereka yang kuat. Mereka datang merendahkan diri, maka kuasa-Mu, hadirat kemuliaan-Mu akan Kau nyatakan dalam ibadah ini Tuhan, hingga pada selesainya. Dan pulang kami membawa kuasa kasih-Mu, damai, sukacita, pengharapan, figur sejati akan kami bawa Tuhan. Ada kuasa kemuliaan Tuhan di tempat ini, ada hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak mengintip sedetik kuasa-kuasa lain yang menggabungkan musik, bahkan mencuri berkat kami dalam ibadah ini. Roh apapun bentuk manifestasinya, di dalam nama Yesus kami tolak patah tahan, hancurkan Kau di dalam nama Yesus. Kami usir keluar jauh-jauh dari ruangan ini, dari tempat gedung ini, bahkan dari hati, pikiran, perasaan, kedan-pikiran, kemauan kami. Hanya Roh Kudus yang berbentuk lidah api menguasai atmosfer di dalam ruangan ini, bahkan dengan radius yang tidak terbatas, karena Kau Allah yang Maha Hadir. Terima kasih Bapak, berkata beracara, ambil alihlah, campur tanganlah setiap kami yang melayani secara pribadi Tuhan dengan pujian penyembahan, dan melayani sesama Tuhan dengan apa yang Kau karuniakan bagi kami Tuhan. Terima kasih dan pujilah nama-Mu. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, yang siap kita untuk menyenangkan Tuhan, dan yang siap kita untuk memuji-menyembah Tuhan. Mari katakan bersama-sama, amin.
saudara. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk Maha Kudus dengan darah anak domba. Dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Katakan ku menyembahmu, ku menyembah, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sembah namamu. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Katakan pujian ini. Yes, amin. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Katakan ku menyembahmu, ku
tatamu, sembah dan puji luhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji luhi tatamu, sembah dan puji luhi tatamu, sembah dan puji luhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji. Oh, sembah dan puji luhi tatamu, sembah dan puji luhi tatamu, sembah dan puji luhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Beri kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Beri kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat pagi yang indah ini kami ada sukacita Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Buat pagi yang indah ini, kalau sampai kami saat ini Tuhan masih diberi kesempatan untuk menghirup udara pagi, masih diberi kesempatan memuliakan nama-Mu, ini adalah kesempatan yang luar biasa yang kami bisa terima di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, pagi yang indah ini ada sesuatu yang kami bawa dari tempat ini. Kami percaya Tuhan, tempat ini penuh dengan kemuliaan. Tempat ini penuh dengan sukacita. Biarlah kami mengalami Engkau ya Tuhan. Biarlah kami mengalami terobosan-terobosan yang baru di dalam hidup kami, sehingga kami datang ke tempat ini. Bukan cuma kami saja datang ke tempat ini, tetapi bawa sesuatu yang luar biasa yang asalnya hanya daripada-Mu Tuhan. Sehingga dari tempat ini Tuhan, kita semua di tempat ini menjadi saksi-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, biarlah kami mengalami Engkau, dan kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Tos kanan kiri dulu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kita mau berjoget-joget ria ya. Asik. Kita makin berdiri lagi. Yuk. Kita joget-joget buat Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Amin. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Katakan sayang disayang, aku disayang Tuhan. Amin. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan
sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling dasar, silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami ini bisa menjadi layak sehingga menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Berkati persembahan kami, berkati kami juga Tuhan yang mau memberi Tuhan. Terima kasih, kami siap memberikan persembahan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Coba berikan senyum dulu kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus baik. Ya. Haleluya. Saatnya sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada yang mau bersaksi buat kebaikan Tuhan Yesus? Oh ya. Salam. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. God is good all the time. All the time God is good. Tuhan itu baik di segala saat. Dan puji Tuhan, saya Adam terima undangan khusus dari Pastor Ferry. Jadi saya memang sediakan hati untuk datang beribadah bersama-sama saudara-saudara. Saya merasa suatu hal yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, saya ingin menyaksikan kursi-kursi ini bukan kosong. Ada malaikat yang duduk. Amin. 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 Amin, sungguh-sungguh dong. Dan pasti hari-hari akan datang malaikat yang akan membawa tamu yang datang
bukan kita. Amin. 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 Itu kita harus imani, percaya sebagai orang Kristen. Jadi Alkitab katakan satu dua orang atau dua tiga orang berkumpul bicarakan namaku, apalagi ibadah menyembah aku ada di situ. Amin. Amin. Itu janji Tuhan, jadi firman Tuhan. Itu bukan mustahil. Jangan kita lihat ini kursi kosong. Pasti kalau kita imani, hari-hari yang akan datang akan penuh, bahkan akan melebar. Amin. Amin. Itu tak imani, percaya sebagai orang Kristen. Baik, saya latar belakang saya gereja Advent, tapi saya tidak seperti yang mungkin orang-orang Advent suka bilang ya, fanatik. Kalau saya, di mana ada bendera Kristus, di situ saya bernaung. Jadi ini saya sampai mungkin ibu bapak ini ada orang-orang merantau sini, ada ibu tahu ya apa SBY kalau kita bilang ya. SBY Pak, dia tahu. Dia kita panggil SBY. Saya pernah beberapa kali periode jadi ketua PUK di Meranti sana. Jadi begitu luar biasa tanggapan dari warga, baik orang Advent dan orang-orang yang tentu di RGTC. Karena mereka ada pendeta satu kali dia datang dia udah melalang buana, ada pendeta orang dia dari Papua, dari Maluku Utara, Maluku, NTT, NTB, sampai di Kalimantan, Jawa, apalagi sampai Aceh dia. Tapi dia waktu tahu saya kan ketua PUK, jadi saya kasih hamba-hamba Tuhan kan yang khotbah. Dia tahu background saya dari Advent, kaget dia. Dia panggil saya, Om James, saya udah keliling loh di Nusantara ini, dan saya dapati itu Okumene Persekutuan umat-umat Kristen dari Papua dan sampai di Aceh sana, jarang orang Advent hadir di Okumene atau PUK itu persekutuan umat Kristen kan. Tapi di sini kok Om James yang jadi ketua, aneh. Luar biasa. Terus dibilang yang saya dapati ini saya mau sampaikan, ini ada Pak Susilo sini. Itu Advent dengan Katolik. Pak Susilo saya tahu Katolik kan, itu jarang tuh. Mereka sepertinya alergi itu mau kumpul-kumpul, tapi saya sama Pak Susilo ada datang dia, dan kita puji Tuhan. Itu saya bilang kalau ada bendera Yesus, saya bernaung di bawahnya. Ku tak tahu dari gereja mana, asalkan berbicara kebenaran. Haleluya, amin. Saya ada, James Sabun ada, Pak Susilo ada. Ini saksi ini jadi saya bersaksi. Baik, saya ingin bersaksi. Saya tanya pastor, ada berapa lama saya? Oh, terserah ya. Jadi saya ingin bersaksi dan saya ingin menyaksikan untuk menguatkan kita sebagai orang Kristen tentunya Jakarta. Saya waktu awal tahun 2000 saya tinggal di daerah Jakarta, Pasar Baru masuk ya, udah masih Jakarta Pusat tapi udah dekat dengan Jakarta Barat. Saya punya rumah situ, terus anak saya tamat Jennifer, anak Tuhan, terus dia punya teman-teman, ada keluarga di Amerika. Anak saya ini pingin diajak, terus bagaimana kan, harus punya apa? Punya biaya. Doi. Saya orang Melayu punya doi, atau orang Batak bilang hepeng. Akhirnya sana sini ke saudara, ada juga ya, akhirnya saya punya rumah di sana, di jalan di Karanganyar sana, jalan saya jual mau biaya anakku ini mau ke Amerika. Saya ditipu, itu singkat cerita, saya ditipu. Jadi dia sindikat, dia rekrut orang. Saya terjebak dengan Melki Gusla punya adik ipar. Dia punya adik ipar sama-sama dengan anak saya. Jadi mereka kasih lihat waktu ke bandara kan, lihat mereka rekrut di berangkat dan pakai visa green visa.
dari departemen kebudayaan, ya kan, itu bawa itu seniman-seniman ke Amerika kan, nah itu jadi visa green itu, jadi itu kan agak mudah. Dan mereka sindikat ada dari kita dari Manado juga tuh orang, malah dia lawyer juga dia. Setelah kita lihat dia berangkat kan dia benar. Jadi mereka punya itu modus 10 orang targetnya mereka. 8 yang mereka tipu, 2 yang mereka kasih berangkat. Itu jadi kita kan percaya kan 2 udah naik ya, udah jadi kita kasih. Store pertama kita kasih 40 juta. Waktu itu awal tahun 2000 40 juta juga tuh lumayan juga ya kan. Baru tambah 20 juta. Terus akhirnya kita udah mulai curiga kan, ini bilang, Pak James, nanti ada tim dari ini mau datang survei dari kedutaan katanya. Wah, dia bla-bla kan, kita pas kita punya tante di Kramat 5 ya, rumah ya itu Tinor, ada restoran Tinor kan di Kramat 5 Jakarta Pusat itu. Tante saya tinggal situ. Jadi rapi-rapiin katanya dari tim dari kedutaan mau datang survei. Ya, udah. Nggak datang-datang. Akhirnya kita tanya, benar nggak sih ini? Iya kan? Benar nggak sih? 60 juta so masuk, iya kan? Terus benar nggak sih ini? Kong bilang sabar Pak Jem, nanti tungguin. Aduh, tunggu. Akhirnya kita tanya pada ada dia punya rekan juga, orang Manado juga. Benar nggak ini? Kong bilang terus terang, nanti Om Cip nanti kita tanya. Akhirnya mungkin kita salah mungkin menyampaikan, tapi begitu ya, sudah terbawa emosi kan. Benarkah ini? Iya kan? Apa ini kali? Iya kan? Saya udah terjebak. Dia bilang, Pak Jim terserah kalau Pak Jim punya pandangan seperti itu. Dan yang paling ironis, waktu saya store 40 juta, 20 juta itu nggak ada tanda terima. Sebab yang itu kita ini orang gereja juga, iya kan, nggak enak juga. Dan dia datang ke kita punya mobil, dia kerja juga di hotel itu Mandarin. Jadi kan percaya maksa, iya kan, dia udah sering dengan istri saya naik mobilnya, dia setir sendiri. Jadi kan percaya dong, iya kan, masa ikan kita pikir cuma begitu. Akhirnya kita tertipu. Dan saya di sini saya mau kasih tahu, itu sifat dari muda saya dari Manado. Saya udah umur 6 mau 67 sekarang. Jadi itu umur waktu 20-an itu ada itu di diri saya. Oh, kita ini saat ini keluarga saya ini orang Pasok, kita orang Sonder ya. Oh, Pasok jago dan iya, terkenal. Tapi kalau Pasok kita mama Pasok, darah Pasok yang mengalir. Dan terkenal kita di Pranotana, di Manado. Di Manado itu terkenal. Itu kalau tanya orang kaget itu di Manado. Kok ini Tambungun Sonder? Biasanya Tambungun itu orang Sonder itu banci itu. Nggak ada tuh Bapak Kalai yang bilang Tondano Pasok, iya kan? Ya, Tondano Pasok. Nah itu. Tapi ini gila, itu adik-adik kita. Adik-adik kita lagi bergumul. Masih ada 2 yang masih pegang-pegang ilmu hitam. Tapi kita enggak ini, kita enggak. Cuma kita dulu ada belajar karate, iya kan? Sampiban hitam di Manado itu. Jadi ada modal kan? Sisa-sisanya. Ada. Terus saya bilang, oh ini kita mau bagi ini. Bahasa Manado kita mau bagi penganan. Dia suka ini apa? Jadi manajer juga di tim voli Tovo yang orang-orang Manado punya, tapi mereka dari Surabaya kan. Tapi ada latihan di Planet Senin. Kunta Sulielia. Oh dia suka datang, dia suka ke kamar kecil, ke toilet. Kunta sama gitu. Dia bilang ini dia masuk, kita bawa sini. Jadi pas dia keluar, kita tusuk, kita putar, kita tarik gitu. Oh dia bilang 60 juta ini, iya kan? Di Jakarta rokok 1 batang bisa hilang nyawa kan? Iya kan? Ini semua saksikan. Oh kita punya percaya diri sebab jagoan di Manado. Di Manado ini, itu namanya buang kupu-kupu. Dia bunuh orang Manado 1. Dia lari ke Jakarta, dia bunuh di Jakarta, dia balik ke Kalimantan, kok dia balik. Jadi tidak oleh hebat, dia badan besar, gempal. Itu dia. Punya pokos-pokos orang Manado bilangnya, punya ilmu. Fui. Waduh.
dia selalu ada episode 2 di waktu itu kejadian kita lagi pacaran. Dia datang malam, kira-kira jam 1 mau ke jam 2 itu. Kita ingat sekali di depan pacaran. Kun dia datang mampir, dia minta rokok dan bahasa Manado ini, rokok dan kasih. Kita apa sudah? Kita merokok masih rokok dulu, kasih. Kok cuma satu orang 2? Kok cuma satu ya? So habis itu kan mau beli warung sekutu kan, so jam 1 itu. Doi jo. Dia bilang tidak ada. Kong itu ada main tua kakak ada situ main gitar kita. Dia nyanyi biasa kan di mana begadang. Sudah. Kong dia bilang masa kita mau sok pahlawan kan ini calon ini kan main tua kakak ini kan mau sok itu. Kong bilang apa namanya badiah dia kok. Dia langsung tempeleng Manado bilang gampar. Tuh. Waduh. Sakit. Sakit. Kita bilang aduh dia memang jagoan kan terkenal. So bunuh 2 orang, ya kan? Dia bilang ini bukan level kita. Tapi waktu itu malu kita jadi pembicaraan kan. Bro James di muka pada DP cewek tadi malam tuh dong tampilin pada dia. Hah, Bro James? Ya begitu no. Aduh malu kan kita. Aduh ini harga diri. Pagi-pagi CB atau Pak kalau Manado kan CB Papa punya sabel 3 strap. Aduh, kita so kikis ini so asah. Papa bilang, mau apa? So tajam kok tuh sabel, mau apa? Dia bilang tapi menaik kelapa muda ada di Kanaan ya kan, Kanaan ada itu di Ranu Tanah Biru naik Kanaan itu mau terus ke kubur teling ada tuh orang itu. Ini Manado ini memang Manado asli begitu. Udah. So tajam itu, enggak, supaya tajam minta pokoknya kong. Awas jangan tak potong kok depan. Di sore sudah sebawa pikir. Kita dengar dia ada pakai opo-opo kan fokus-fokus sudah Manado bilang. Kau tak dengar kalau orang-orang suka bilang kalau dia suka mandi kabel, nana bagi dulu di tanah, baca, iya kan? Kecuali karena ndak injang tanah, ndak mau mempan ini kan, itu begitu kan? Iya, padahal kita nggak tahu cuma begitulah kita kan masih hidup ya masih dalam ya itulah masih dalam dunia ini. Tapi ndak pas waktu jam 7 kira-kira rame di depan kita di Ranu Tanah itu rame itu waktu itu masih ada Wisma 46 itu. Baru di atas ada Hotel Elim, rame sekali patoran tuh mulai dari patung itu rame. Terus dia datang 2 orang jalan. Kita tadi itu sabel pas di gereja KGPM turun di Ranu Tanah dan gereja KGPM dan pantai besar ini. Kita kasih di DP pagar begini, jadi kita garapan dia lari, kita datang begini, kita terus dia kan. Jadi itu pasal berapa tuh pembunuh berencanakan itu? Berarti waktu itu dia datang 2 orang, dia berjalan, dia bilang, buang kubur, dia bilang, siapa dia? Dia bilang, siapa dia? Dia kasih begini dia piraham, tak ingat kan, tapi tamang-tamang pasal 8 petinju. Memang tanpa dia bilang bagi dirang biar ada opo-opo jatuh dia. Pas waktu dia bilang siapa dia begini, kita kan ada belajar karate, dia tarik tuh nafas begini ini tenaga dalam, tapi itu ada, tapi memang betul. Salurkan sini kan tarik nafas, belum sini kita bagi. Dulu masih sterek kita. Dia kan begini kita bagi, memang tumbang langsung. Tumbang, jatuh. Pas dia jatuh, kita tangkap di tangan, kita putar kan karate. Jadi dia tak kunci, kita begini, kita injak begini. Dia tangan 1 sampai pisau. Kenapa bos ini? So gini, padahal cuma gertak, ya kan? Lari dia. Aduh itu luar biasa kejadian itu, heboh. Aduh orang sampai ada tuh hartok kencang-kencang sampai berhenti dia. Sebab dia sokat katanya dia mau bacakar begitu, kita karate kan so tahu itu dia kucing sama dengan itu orang milih itu. Jadi setelah begini, tak injak sih. Aduh, luar biasa. Itu dia kejadian.
itu kita ada pengalaman situ. Jadi dia bilang ini lawyer ini badan besar, jadi tapi dia bilang oh tamu ini 60 juta ini ya kan, itu kan. Waduh, kita semua bilang tuh yang begini kok tarik supaya DP usus keluar itu ya kan, puas kita ya waktu itu kan. Ini aduh, tapi puji Tuhan ini kita mau sampaikan buat kita. Terus ada Roh Kudus ini kita mau kasih tahu, bisik James, kalau ngana melakukan itu bukan menyelesaikan persoalan tapi tambah persoalan. Itu yang mengiang-iang di kita. Jadi itu panggilan. Jadi kita urungkan yang itu, dan akhirnya jadilah kita bukan jadi seperti yang itu yang sudah direncanakan, berbalik 180 derajat, dan akhirnya rumah sudah dijualkan, kembali lagi tinggal ke tante ya kan, aduh tinggal ke keluarga tidak enak ya kan, apalagi suruh aduh banyak itu. Jadi itu mau bergerak apa, sebab kita ya ikut aturan dia kan. Tinggal akhirnya begitu yang saya mau sampaikan, Tuhan itu baik. Setelah itu ada kabar di RGTC, saudara ada tinggal situ, kita datang. Terus pindah-pindah, pernah kos di Berlan, ya, pernah tinggal di Cijantung, saudara juga. Aduh, di Jakarta pernah tinggal di Barat, Utara juga pernah itu. Jadi orang apa? Betawi bilang gembel ya, kan jadi nggak punya rumah kan, jadi pindah-pindah kos-kos gitu kan, asewa gitu. Nah, di sini ya puji Tuhan ada. Terus kita bernasar, Tuhan, saya rindu punya tempat ini. Waktu itu kita udah ajukan, tapi tunggu-tunggu nggak ada. Jadi orang bilang, oh mesti pakai duit tuh, ya kayak itu. Akhirnya kita kerja, terus kita doa. Ini dia, Tuhan, kalau Tuhan ada mau dengar, kasih bahasa Manado kan, kasih akan tampak kok Tuhan, ya kan? Gitu. Waktu itu pagi-pagi kita datang, kok kita suka Tuhan, jangan terlalu tinggi. Sebab kita tapi mau atur Tuhan, jangan terlalu tinggi, ya kan? Saya suka di lantai 3 Jo, atau lantai 2, ya kan? Jangan so ampa 5 gitu tinggi. Pas kita datang ke Meranti, kita di Akasia tadinya 320 di Akasia Basewa. Ini juga yang kita cerita ini. Nggak apa-apa kan, ini pengalaman kan untuk membangkitkan iman kita. Kalau kita sungguh-sungguh, memang dasar Tuhan itu. Waktu di Akasia, waktu ada sidak, kita main tua datang tuh bapak itu kan. Dia suka cerita Pak RT, tapi RT bukan masih ponakan ini, masih itu Romi yang sudah pindah. Terus bilang, ini kalian kan sewa sini, sebab tanya Pak RT. Sudah, setelah dikasih tahu datang, terus kita dengar itu bapak itu dari pengelola bilang, kalian ini kan sewa sini, saya sudah dari RT. Terus ada nggak KTP dengan surat? Ada, sudah. Oh, kalau begitu bapak ibu yang berhak tinggal sini, punya KTP DKI dan punya kakak. Iya. Ini sekarang dia kasih keluar. Ini tanda tangan ini. Ini kayak ketemu apa? Durian runtuh kan? Ini kita mau cari-cari, tapi bapak ini yang berhak tinggal di sini bapak ibu, sebab bapak ibu penduduk DKI tapi belum punya rumah. Oh sudah, suruh tanda tangan, dia bilang enggak. Akhirnya gitu. Akhirnya saya pikirkan ada jangan jadi masalah. Dia bilang ini kita ada anak-anak kan bisa, itu yang punya itu orang Lampung. Jadi jangan-jangan dia kerjain kan kita, jadi sudah. Nah ini kita mau cerita, Tuhan itu baik. Akhirnya Tuhan ganti. Itu kita dapat. Akhirnya dapat di situ. Kemudian anak, setelah bekerja kita punya anak 3. Satu ada di apartemen situ. Luar biasa dia tadi gembel ya. Anakku sudah punya apartemen. Yang satu di Tower Cakembara. Dan yang tua dia kawin sama CPN.
perwira menengah. Dia sekarang tugasnya, tapi dia kasih rumah yang dia ada gara-gara dia tuh jual tuh rumah, dia ganti rumah. Sekarang saya punya rumah di Harapan Mulia, di dekat Harapan Indah sana, tapi bukan di Harapannya luar, tapi ada rumah. Saya tidak tempati sebab saya sudah enjoy di RGTC. Sekarang saya sendiri, ada anak. Jadi puji Tuhan, yang tadinya itu coba kalau kita bunuh, iya kan, kita lakukan itu, mungkin masih di penjara, iya kan, pembunuhan berencana. Jadi itu yang saya mau kasih tahu, bahwa Tuhan itu dahsyat luar biasa. Amin. 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 Kita harus memiliki pengalaman, tapi kita harus adakan penyerahan total. Ini yang saya mau sampaikan, penyerahan total. Saya berdoa sampai menangis, bukan berdoa biasa, menangis sungguh-sungguh. Dan itulah kita sebagai orang Kristen, tentu senjata kita iman, ya kan, untuk melawan. Jadi itu dia, Tuhan ganti. Itu yang saya mau sampaikan, luar biasa. Tuhan baik dan tanaman baik. Baik Pak, saya ingin buat satu pujian Pak, tapi saya punya alat ini, boleh? Ya Pak, ya. Luar biasa Tuhan itu, jadi dia ganti dengan kita nikmati sekarang hidup. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, Dia yang mempunyai langit dan bumi, apa tentu yang kita butuhkan tentu bukan inginkan. Lain kalau ingin, ya kan, ingin kita mungkin macam-macam, ya kan, bersyukur apa yang Tuhan dan akhirnya Tuhan kasih. Itu pengalaman saya, pengalaman iman. Jadi luar biasa, kiranya menjadi pelajaran buat kita. Ini yang saya ingin sampaikan bagi kita. Maaf ya, saya Pak udah siapin ini. Jadi sebetulnya saya tahu Bapak itu profesional, tapi ini saya ingin bukan. Sorry, maafin.
Sebab ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Ajaib perkasa,
nyanyi ini dengan sungguh-sungguh. Oh, katakan Bapakku datang. Bapakku datang. Yes. Menyembah sini. Ku percaya. Ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi amin. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yes. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau dahsyat Tuhan. Oh, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak ditinggikan. Oh, Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Thank you Jesus. Ku nyanyi haleluya. Thank you Jesus. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yes. Ku nyanyi haleluya.
nyanyi haleluya Yesus. Ku nyanyi haleluya. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Hal-hal yang baru akan Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Sepanjang siang hari yang indah ini kami bisa mendapatkan kekuatan yang baru lagi, mendapatkan kesembuhan ilahi, mendapatkan sukacita, mendapatkan mujizat karena pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami semua. Dan setiap kami yang hadir pada hari ini, kami semakin melihat bahwa Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu terpeterai dalam kehidupan kami, akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat untuk kerajaan surga. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan. Saya akan kembali Bapak Ibu kesalahan Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati luar biasa oleh Tuhan ya. Kita ini jemaat Tuhan BCC sudah berkali-kali pindah ya. Sudah berkali-kali pindah. Iya kan, dari JGC pindah PTC pindah Sedayu pindah lagi PTC. Ini kita kata mau pindah kemana lagi. Jadi jemaat hari ini banyak sekali berhalangan ya, karena kemarin kita sempat gak ada ibadah ya. Kemarin kita sudah sempat nggak 1 kali absen hari Minggu ya. Jemaat sudah datang ke apartemen Sedayu, pintu gak kebuka, dan mereka telepon saya karena saya lagi menunggu kepastian. Dibuka kan pintunya, saya lagi di rumah menunggu kepastian. Tiba-tiba ada telepon, Pak Pendeta, ini kami sudah depan pintu, gak ada ibadah. Gak ada ibadah karena yang pengelola gak kasih izinkan lagi kami untuk beribadah. Ya haleluya. Ini saya bilang, ini pengelola aneh-aneh juga ya, sama-sama orang Kristen kita kan. Kita sama-sama orang Kristen, dan saya tahu banget dia namanya Agung Podomoro, Agung Sedayu ya kan, Akuen ya kan, karena dia orang Kristen ya, orang percaya. Tapi kenapa pengelolanya bisa mengambil sebuah keputusan yang saya bilang ini keputusan yang sangat salah, iya kan? Kenapa? Karena ada penghuni-penghuni di sana yang suka ikut ibadah supaya mereka bisa mengalami namanya berkat Tuhan yang luar biasa. Akhirnya kami dengan pengetahuan kami pakai, dan kami bisa berjumpa dengan Pak Freddy ya, Pak Freddy manajer marketing yang ada di Sedayu. Tapi Pak Freddy bantu juga kami untuk bisa komunikasikan dengan manajer operasional yang melarang kami. Tapi sama-sama manajer, jadi sama-sama manajer dan sama-sama punya power ya kan. Dua-dua punya power. Akhirnya Pak Freddy angkat tangan dan dia nggak bisa bantu lagi karena memang sama-sama manajer ya. Jadi saya lihat bahwa memang kita ini sementara diperhadapkan dengan hal-hal yang iblis nggak suka, ya kan? Iblis nggak senang ada ibadah, karena kemarin saya lihat ada 41 orang kita ibadah kemarin ini di apartemen ya.
Ini saya lihat sesuatu yang luar biasa terjadi, bahwa ketika kita ibadah sungguh-sungguh maka setan pasti nggak suka. Kami selalu bilang, Pak, kita nggak usah pakai speaker Pak ibadah kami. Dia coba-coba tawarkan lagi juga pakai speaker, tetap juga nggak bisa. Karena yang menjadi masalah adalah suara keluar katanya. Jadi mengganggu penghuni yang ada di lantai 1. Jadi cuma satu itu yang terganggu. Saya bilang, Bu, coba kasih ketemu dengan saya penghuni yang ada di lantai 1 supaya kami bisa berdialog ya, berdialog supaya ada solusinya. Ibunya nggak mau kasih tahu, nggak mau ketemukan kami. Memang saya bilang, memang ini bukan pekerjaan manusia, pekerjaan setan ya, ingin menghalangi proyek Tuhan di sana. Ya puji Tuhan, ya udah nggak apa-apa, kami sudah bersedia untuk pindah, dan puji Tuhan dapat tempat ini ya, dapat tempat ini, dan saya percaya bahwa ini kayaknya tempatnya transit juga ya. Kita nggak tahu mau kemana lagi Tuhan membawa kita ya kan. Tapi saya percaya bahwa kita ini gereja-gereja, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kita sementara dipersiapkan untuk jadi umat yang kudus ya. Amin. Umat yang kudus yang siap untuk masuk kerajaan sorga. Amin. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan yang siap untuk masuk kerajaan sorga. Kita buka sama-sama dalam Injil Matius 8. Matius 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Matius pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Matius pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Bapak Ibu, saya punya kerinduan supaya kita punya tempat ibadah sendiri ya. Jadi nggak terganggu yang namanya kita bolak-balik angkat kursi ya kan, speaker dibolak-balik angkat semuanya speaker. Jadi sudah teratur sedemikian rupa ya kalau tempat ibadah sendiri ya. Tapi kita lagi berdoa supaya Tuhan kasih kami tempat ibadah sendiri. Karena saya percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Ini saya rasakan banget bahwa ini waktunya Tuhan sudah sangat dekat untuk kami punya tempat sendiri. Kenapa? Kita sudah berkali-kali pindah Pak. Sudah berkali-kali pindah. Saya bilang, ya Tuhan, kemana lagi Tuhan bawa kami ya kan? Berkali-kali pindah, bahkan saya sampai gempur-gempur angkat. Ini speaker paling berat banget ya. Ini 50 kilo satu speaker ini. Saya angkat kemarin 2 speaker 100 kilo saya angkat. Saya angkat masuk ke gudang sana. Dan keyboard juga saya angkat sendiri. Saya bilang begini, Tuhan, kenapa kami harus pindah-pindah lagi Tuhan? Iya kan? Ini pekerjaan setan memang harus kita basmi. Kalau boleh kita mau tampilin itu setan ya kan? Tapi yang ini yang kita bilang, kita lihat cara kerja Tuhan ya. Kita lihat cara kerja Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita mengalir aja dengan cara kerja Tuhan. Amin. Kita buka sama-sama firman Tuhan dalam Injil Matius 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Sama-sama kita baca 2-3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau apa? Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, Alkitab mengatakan begini, ada seorang kusta datang kepada Yesus, dia mengatakan begini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kata-kata tahir, padahal orang kusta ini sangat butuh yang namanya kesembuhan. Benar kan? Sembuh. Kenapa dia sakit kusta? Kalau Pak Jan sakit, pasti Pak Jan minta supaya kesembuhan terjadi. Iya kan? Kalau kita sakit, saya pasti minta supaya Tuhan sembuhkan saya supaya kesembuhan terjadi. Orang kusta juga pasti minta kesembuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa orang kusta katakan begini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan. Bukan sembuh, tahir. Padahal yang dibutuhkan orang kusta sembuh. Tapi kenapa dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Ini panggung kayaknya mau rontok. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Kalau kita sudah punya tempat sendiri, enak sekali ya. Kita bisa bikin panggung bagus-bagus, ya kan? Panggung yang kinclong, Tuhan buat Tuhan saja, ya kan? Kenapa? Saya ini memang dalam konsep pikiran saya ingin mempersembahkan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Makanya ada orang kasih saya speaker dengan keyboard, ini keyboard yang terbaik. Tanya Pak Anggi, ya? PSR SX 900 ini orang kasih Pak. Jadi memang ketika kita mau bersembahkan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik. Yes. Jadi saya percaya Tuhan pasti akan kasih tempat yang terbaik buat kita. Amin. Nah, saudara, kenapa orang kusta tadi bukan minta kesembuhan, tapi minta apa? Pentahiran. Padahal orang kusta butuh yang namanya kesembuhan. Benar nggak? Benar. Tapi dia datang kepada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau. Bayangkan, dia bilang jika Tuhan mau. Tahir dengan sembuh itu beda. Tahir artinya minta supaya dikuduskan, diampuni. Nah, ternyata orang kusta pada waktu zaman rasul-rasul dulu, zaman Yesus dulu, orang kusta itu orang yang sangat berdosa. Orang yang jahat banget, orang yang, kalau kita bilang orang yang dimurkai oleh Tuhan, ya, orang yang sangat berdosanya, minta ampun, auzubillah min dzalik, astagfirullah.
bisa mendekati orang kusta itu. Kenapa? Kalau dia mendekati orang kusta itu dan menyentuh orang kusta itu, maka dia juga akan mendapatkan kusta. Kenapa? Orang kusta zaman dulu itu diisolasi loh, gak bisa masuk kampung, gak bisa masuk kota. Kalau masuk kota, mereka berkata begini, najis, najis, najis. Mereka, misalnya Ibu Eng mau masuk rusun nih, Ibu Eng kena kusta ya kan, mau masuk rusun, Ibu Eng bilang begini, najis, najis, najis. Kenapa? Karena Ibu Eng kena kusta. Orang tahu, oh dia orang kusta, dia orang yang sangat-sangat jahat, makanya kena kusta. Jadi kalau dia mau masuk kampung, masuk kota, dia akan berkata najis, najis, najis. Orang-orang yang normal tidak akan bisa menyentuh orang kusta. Mereka lari jauh-jauh, tinggalkan orang kusta itu. Waktu itu Yesus ada di kampung ini nih, yang kita baca tadi. Dan orang kusta mendengar bahwa ada Yesus di sana, ya kan? Dia dengarin ada Yesus di sana. Saudara bayangkan, orang kusta yang tadi sangat jahat, sangat berdosa, dijauhkan dari lingkungan tempat tinggal dia, diisolasi, tinggal di luar kota, luar kampung. Ketika dia mendengarkan kabar ada Yesus di kampung itu, ada Yesus di kota itu, dia datang. Dia datang dengan kustanya dia, dan dia, Alkitab mengatakan dia pasti berdiri agak jauh. Kenapa? Dia nggak bisa dekat-dekat orang yang normal, nggak bisa. Orang normal akan lari, akan diusir. Kamu keluar sana, akan diusir dia. Dia pasti akan berdiri agak jauh, dan dia tahu itu Yesus. Dia katakan begini, Tuhan, pasti suaranya kencang. Tuhan, jika Tuhan mau, saudara bayangkan, jika Tuhan mau, orang yang tadi kusta, yang tadi dimurkai oleh Tuhan, yang tadi sangat fatal kesalahannya, dia masih dengan kerendahan hati loh datang kepada Tuhan. Jika Tuhan mau, dia tahu bahwa dia sangat gak layak di hadapan Tuhan, dia sangat berdosa di hadapan Tuhan. Makanya dia katakan, jika Tuhan mau. Saudara, berapa banyak di antara kita di tempat ini yang memang sangat-sangat, saya bilang begini, mungkin kita hari-hari ini ada di luar rel-relnya Tuhan, ya kan? Rel-relnya Tuhan. Nah, Tuhan mau bawa kita untuk masuk dalam relnya Tuhan. Ini gak gampang loh. Saya ini gak gampang ketika Tuhan mau bawa saya masuk dalam relnya Tuhan. Ini gak gampang. Banyak korban yang harus kita lakukan. Pengorbanan harus pindah ini, pindah ini, pindah ini, dari JGC, PTC, Sedayu pindah PTC. Pengorbanan loh. Pengorbanan. Tuhan membawa kita dalam relnya Tuhan. Ini suatu pengorbanan. Dipaksakan masuk dalam relnya Tuhan, suatu pengorbanan. Nah, orang kusta tadi, dia katakan begini, Tuhan, jika Tuhan mau, dengan kerendahan hati dia tahu bahwa dia ini berdosa, dia nggak layak, dia berdosa, dia nggak layak, makanya dia kena kusta. Dan dia katakan begini, dia nggak minta kesembuhan, Bapak Ibu. Dia nggak minta kesembuhan. Dia katakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Tahir artinya menguduskan saya. Tahir artinya Tuhan ampuni saya. Saudara, ketika orang kusta berkata demikian, Tuhan ampuni saya, Tuhan kuduskan saya. Orang kusta tahu bahwa Yesus ini Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Berapapun dosa kita, seberat apapun dosa kita, mungkin kita berkata begini, saya sangat jahat banget, saya sangat jahat banget Tuhan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan, kuduskan saya Tuhan, layakkan saya Tuhan, maka Tuhan pasti akan melayakkan kita, menguduskan kita. Amin. Orang kusta tahu bahwa dia kena kusta karena berdosa. Makanya dia katakan begini, tahirkan saya. Saudara, saya beberapa kali layani orang, doakan orang. Ketika orang ini mengalami sakit, dan beberapa kali Tuhan katakan sama saya bahwa dia sakit karena dia berdosa. Dia sakit karena dia berdosa. Yang kita doakan bukan kesembuhan dia. Yang kita doakan supaya dia, Tuhan tahirkan dia. Minta ampun di hadapan Tuhan kalau kamu salah, kamu berdosa, kamu jahat, minta ampun di hadapan Tuhan. Dan ketika dia minta pengampunan, saya pernah layani orang, dia mengalami kanker di bagian kanker rahimnya, kalau perempuan ya, kanker rahimnya.
di daerah Bekasi, saya layani. Tiba-tiba dalam doa, Tuhan katakan begini, dia menyimpan kepahitan. Dia menyimpan kepahitan sama suaminya. Menyimpan kepahitan, makanya numpuk yang namanya sakit penyakit, akhirnya jadi kanker. Jadi kanker. Kanker, saya layani dia. Saya bilang, Bu, Tuhan katakan bahwa ibu sakit hati. Ketika saya bilang sakit hati, dia mulai nangis, dia mulai respect kembali, dia punya hati, dan dia katakan, iya Pak Pendeta, saya sakit hati sama suami saya. Jadi minta pengampunan saat itu juga, dan pemulihan terjadi. Amin. Orang kusta, orang yang kusta ini, kenapa dia kena kusta? Karena salah, karena berdosa. Kadang-kala kita ini kejebak dengan masalah kita, persoalan kita, atau sakit penyakit yang kita alami, kadang-kala karena dosa, kadang-kala karena kesalahan. Cuma kita nggak sadar nih, kita nggak sadar akan kesalahan kita, akan dosa kita, akan sesuatu yang kita berbuat di hadapan Tuhan. Kita selalu berkata begini, oh Tuhan terima kasih buat prosesmu, selalu proses, memang proses. Tapi kadang-kala karena dosa, kadang-kala karena kita buat salah loh. Beda antara proses dan salah. Saya bilang, Tuhan, kalau saya salah, ampuni saya Tuhan. Tapi saya respect Tuhan. Kok nggak ada kesalahan Tuhan dalam penggembalaan saya? Gak ada. Saya bilang, Tuhan, kalau kenapa kerja ini beda-beda? Kalau saya salah, ampuni saya Tuhan Yesus. Saya jadi senang di hadapan Tuhan. Kami hari-hari ini banyak doa puasa loh. Saat kami doa puasa, gereja pindah. Pengelola panggil kami nggak boleh ibadah lagi. Darah Yesus. Saudara lagi doa puasa loh. Kalau kami salah, Tuhan ampuni kami, kuduskan kami. Kami sudah berusaha dengan maksimal, dengan pikiran kami Tuhan. Kami dipertemukan dengan manajer ini bantu kami, tapi kok akhirnya mentok juga sampai di situ. Mentok, kami minta sama Tuhan, kenapa harus kami pindah Tuhan Yesus? Sementara ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan di sana Tuhan. Ini kita nggak bisa tahu. Kalau kami salah, ampuni kami Tuhan. Kalau kami sesuatu yang membuat sakit hati Tuhan, ampuni kami. Kita hari-hari ini harus belajar membedakan antara kesalahan dan proses. Amin. Proses beda dari kesalahan. Kalau kita sudah flashback ke belakang ini, Tuhan saya nggak pernah berbuat salah kok Tuhan, saya nggak pernah Tuhan, berarti kita sementara masuk dalam proses. Dan kalau masuk dalam proses, ini kita udah nggak tahan nih Tuhan. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana gereja ini Tuhan? Saya berpikir begitu, Tuhan mau dibawa kemana gereja ini? Kalau pindah-pindah begini kan, jemaat yang tadi udah betah di sana, ini kadang-kadang ada yang nggak ngikut ke sini. Iya kan? Karena udah betah di sana, AC-nya dingin, kamar mandinya bagus, ya kan? Enak tempatnya, ada sofanya keren, duduk-duduk enak banget, ada kopi, ya kan? Ada makanan. Kadang-kadang nggak bawa ke sini. Ini saya bilang, inilah proses. Amin. Dalam proses ini kita akan mengerti. Di depan sini kita mengerti loh. Di sini belum nih. Kita sementara di sini. Sementara proses itu kita baru mengerti di depan sini nih. Nah kita sementara menjalani proses itu nih Tuhan. Dalam proses ini ada yang lewat, ada yang minggir, dan kita harus begini Tuhan dalam proses ini kami harus kuat Tuhan. Kami harus kuat, kami harus sabar untuk kami bisa mengerti kenapa kami mengalami proses ini. Nanti saatnya nanti Tuhan kasih lihat Pengkhotbah 3:11 indah pada waktunya. Kenapa? Tuhan mempersiapkan sesuatu yang dahsyat buat kita. Amin. Sesuatu yang dahsyat iblis pasti nggak suka. Saya berkata begini Tuhan, kadang-kadang di pikiran saya kan tayang di gereja Facebooker nih, ya kan? Di Facebook, saya tayang di Facebook. Setiap jam 3 sore awal-awal tahun 2020, jam 3 sore saya tayang. Itu banyak yang nonton. Banyak yang nonton, bahkan ada di Malaysia nonton, di Singapura nonton, di Hong Kong nonton. Itu banyak yang nonton. Ini karena Tuhan semuanya ya. Banyak orang kenal saya melalui tayangan gereja Facebook. Nah, saya buka penggembalaan. Tiba-tiba saya mikir begini, Tuhan, kok banyak yang kenal saya, tapi penggembalaan saya cuma sedikit yang datang. Manusia banyak yang saya kemana-mana di undang-undang, tapi kok cuma sedikit yang datang Tuhan. Kadang-kadang pikiran manusia kita pakai. Kita nggak ngerti proses Tuhan ini apa buat kita. Ibu Teri, proses Tuhan ini apa buat kita? Kita nggak bakalan bisa ngerti sampai Tuhan perlihatkan di depan sana nih, baru kita ngerti nih.
Oh ternyata begini Tuhan. Oh ternyata begini Tuhan. Sampai kami sudah cari-cari tempat. Cari tempat sini, itu begitu dibilang tutup. Kami langsung cari tempat sampai pulang-pulang istri saya sakit. Kenapa kami cari tempat? Di hotel Pave, harganya sekali pakai 3,5 juta. Sekali pakai. Di hotel 101 di Kelapa Gading, sekali pakai harganya 3 juta, 2 jam. Di yang di mall di Kelapa Gading yang sepi itu, yang ada Basilia, KTC ya? Ya, KTC ya kan? Ya, KTC itu, mall KTC. Itu kami lihat tempatnya, sekali pakai berapa? 6 juta, 6 cucu tiaw, 6 juta sekali pakai. Kami keliling lagi cari di di Tera Mall tempatnya, belum kami balik lagi. Kemudian kami cari lagi keliling, dapat di kafe, latte cafe, ada latte cafe, cuma orangnya lagi keluar kota. Cari lagi keliling, jadi ada sekitar 11 apa 12 tempat yang kami cari. Akhirnya mantoknya dapat di sini, baliknya dapat di sini. Nah, saudara, ini saya bilang, dalam proses ini kita nggak mengerti maksudnya Tuhan. Kita akan mengerti ketika kita sudah melewati proses ini. Amin. Nah, orang kusta tadi minta supaya Tuhan tahirkan saya. Apa yang Tuhan katakan? Coba ayat yang ke-3. Lalu Yesus mengulurkan apa? Tangannya menjamah. Saudara, menjamah orang itu. Saudara, orang Israel tidak bisa menyentuh orang yang kusta. Ya kan? Bahkan ketika mereka lewat, ada orang kusta lewat, mereka pasti akan minggir. Tapi Yesus apa yang dilakukan? Dia jamah orang kusta itu. Dia sentuh, touch. Ini yang tidak pernah terjadi di bangsa Israel. Dia sentuh, dia jamah orang kusta itu. Yang pada waktu itu aturannya nggak boleh menjamah orang kusta. Kamu akan kena kusta. Tapi Yesus melanggar aturan manusia. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Dan dia harus menjamah orang itu. Dan apa terjadi ketika dia jamah orang itu? Dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, saat itu juga ketika dia dijamah Tuhan, diampuni Tuhan, dikuduskan Tuhan, apa yang terjadi? Sakit penyakitnya sembuh. Amin. Sakit, kadang-kala kita hanya minta supaya Tuhan sembuhkan saya, Tuhan pulihkan saya, Tuhan berkati saya. Kadang-kala kita hanya minta seperti itu, tapi kita nggak minta supaya Tuhan tahirkan saya kalau saya salah di hadapan Tuhan. Amin. Hari ini firman Tuhan, saya percaya kita mau supaya kita dipulihkan, kita mau supaya kita disembuhkan, kita mau supaya kita bisa mengalami sesuatu yang dahsyat. Tetapi kadang-kala kita harus mau juga sama seperti orang kusta tadi. Kalau salah, kalau berbuat sesuatu yang salah, minta supaya Tuhan ampuni kami, Tuhan kuduskan kami, Tuhan layakan kami, sehingga kami semuanya benar-benar hidup oleh karena tuntunan Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk kita bisa masuk dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Kita minta supaya kita layak adanya. Kita minta supaya Tuhan kuduskan kami, layakan kami, ampuni kami Tuhan Yesus. Kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus pada saat siang hari ini. Layakan kami, kuduskan kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami salah. Ampuni kami kalau kami melenceng dari firman Tuhan. Buat kuduskan kami, layakan kami kembali di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Aku mau jadi roti yang terpecah
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita fokus dalam perjamuan kudus. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami tahu ini bukan roti lagi, bukan anggur lagi, tapi tubuh dan darah Yesus. Dan kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-57. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari semuanya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita semua. Engkau yang sakit, saya percaya saat ini mengalami kesembuhan. Amin. Saat ini mengalami kesembuhan. Saat ini juga engkau mengalami kesembuhan. Karena Tuhan ada di tempat ini. Janji Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup. Engkau yang lagi membutuhkan mujizat, maka pada saat ini juga engkau terima mujizat. Engkau terima mujizat yang ajaib dari Tuhan. Engkau yang lagi membutuhkan pertolongan Tuhan, maka saat ini juga engkau terima pertolongan Tuhan. Engkau terima anugerah Tuhan. Engkau terima pelayan kasih Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Dan ketika engkau saat ini membutuhkan jawaban atas doamu, saat ini juga ada jawaban atas doamu yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan dalam doa-doamu. Engkau terima saat ini juga. Saya berdoa buat saudara pada saat ini, jemaat-jemaat yang kasih Tuhan, engkau sehat, engkau kuat, engkau diberkati, engkau berpanjang, engkau sehat, engkau kuat, engkau diberkati, engkau berpanjang, engkau sehat, engkau kuat, engkau diberkati, engkau umur panjang terjadi atas kehidupanmu, termeterai dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang. Kami percaya Tuhan pada saat ini juga kami terima semuanya. Tubuh dan darah Yesus sudah mengalir dalam tubuh dan darah kami, dan kami hidup oleh karena Engkau yang baik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Kami berdoa buat apapun juga itu menjadi persoalan kami, pergumulan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, semuanya Tuhan pasti akan buka jalan buat kami. Jalan-jalan Tuhan terbuka dalam hidup kami. Jalan-jalan Tuhan terbuka dalam hidup kami. Usaha kami semakin diberkati, pekerjaan kami semakin diberkati, pelayanan kami semakin Tuhan buka jalan, bahkan rumah tangga kami Tuhan yang memberkati. Tempat ini juga Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. PTC Tuhan berkati. Janji Tuhan terjadi buat PTC. Ada jiwa-jiwa yang masuk datang ke tempat ini mengalami pemulihan, mengalami keselamatan, mengalami jawaban-jawaban. Kami tarik jiwa-jiwa, kami tarik masuk ke tempat ini. Kami rebut dalam nama Tuhan Yesus. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada hari ini. Mereka juga diberkati oleh Tuhan, mereka dilawat oleh Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan hari ini, mereka diberkati. Yang sudah memberikan ucapan syukur hari ini, mereka diberkati. Yang sudah mengembalikan milik Tuhan hari ini, mereka diberkati. Yang memberikan persembahan buat pembangunan gereja hari ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Berkat Abraham, berkat Isa, berkat Yakub, harta benda orang-orang fasik
kasih, kekayaan bangsa-bangsa, berkat dari saluran lautan akan mengalir, tercurah buat kehidupan kami semua. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Siapa yang terberkati oleh kebenaran firman Tuhan, lambaikan tangan. Luar biasa ya, diberkati untuk menjadi berkat ya. Saatnya kita akan memberikan persembahan, dan saya minta Ibu Teli untuk